Salam dan selamat malam kepada Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang mempersiapkan diri dan hati untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, terkhusus bagi keluarga yang diberkati, yang terjadwal pada malam hari ini untuk ibadah keluarga Bapak Martin Lantang dan Bapak Frans Lantang, keluarga Bapak Martinus M. Pakiung, dan keluarga Dr. Insinyur Yunus Sirante MMC. Mari kita sekalian mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk itu kami undang jemaat kita menyanyi Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 6, suaramu kudengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 6 secara responsorial. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Mazmur 105 ayat 1. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Untuk pelayanan akan firman Tuhan,
mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur, menaikkan segala ungkapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, menandai segala pengasihan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, boleh diperjumpakan bersama dengan keluarga Bapak Martin Lantang, bersama dengan keluarga Bapak Frans Lantang, keluarga Bapak Martinus Empakiung, serta keluarga Bapak Yunus Sirante. Meskipun kami berjumpa hanya lewat ibadah online Tuhan, tetapi kami syukuri atas segala kemurahan Tuhan sehingga kami ada sebagaimana ada. Dan perjumpaan kami pada saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami Tuhan di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sesungguhnya telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari Kitab Sakaria, pasal 9, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitakan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya. Itu sungguh mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Amin firman Tuhan. Masih dengan tema mingguan kita, kebebasan sejati.
Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Sakarya pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Melalui kitab Sakarya kita dapat melihat bahwa sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari pengetahuan Allah dan Ia akan berkarya dalam kehidupan manusia. Hal ini juga merupakan tanggapan kepada umat Tuhan yang hidup dalam keputusasaan, yang mempertanyakan keberadaan Tuhan pada masa sulit yang sedang dialami oleh umatnya. Dalam kitab ini juga dapat dilihat bagaimana Allah akan melakukan prakarsa dan akan muncul Raja Mesias yang menunjukkan bagaimana Allah akan berkarya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dikatakan bersorak-soraklah, lihat rajamu datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah seruan yang mengarahkan hidup umat Allah kepada sukacita. Namun kita mengetahui di dalam kitab Injil bagaimana Herodes sangat takut dan gusar ketika dia mendengar kabar tentang kelahiran Raja Damai. Demikian pula juga dengan para imam, ahli Taurat, orang Farisi yang sangat terusik akan kehadiran sosok Yesus. Raja yang adil, raja yang jaya, raja yang lemah lembut, yang akan memberitakan damai telah menjadi penghalang bagi mereka yang mencintai hidup yang duniawi. Raja itu datang bukan dengan kereta-kereta kuda, namun raja yang datang memakai keledai. Busur perang akan dilenyapkan dan akan memperluas pemerintahannya sampai ke ujung bumi dengan berita perdamaian. Raja itu telah datang dan berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia dan untuk selama-lamanya akan menjadi hakim yang adil. Kuasa damai sejahtera itulah yang dibawa oleh Allah kepada umatnya agar melalui Tuhan kita hidup di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel, bagaikan seorang raja yang begitu mencintai rakyatnya sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar rakyatnya beroleh keselamatan. Sudah pastinya juga rakyatnya akan menaati sang raja dengan kecintaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dahulu adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah yang harusnya mati tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk menerima hukuman kita, dan sebaliknya kita juga dijadikan benar oleh karena kesalehannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Allah membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita supaya kita dibenarkan di dalam Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kehadiran Tuhan membuat umatnya bersorak dan bersukacita. Yesus hadir sebagai Raja yang lemah lembut yang akan membebaskan umatnya, seperti membebaskan bangsa Israel.
Di dalam Matius pasal 5, pada khotbah di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah." Sebagai raja yang lemah lembut, Yesus mewarisi dan bertata atas Yerusalem yang mewakili keseluruhan umatnya yang tinggal di bumi yang akan diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Kristus sebagai raja hendak memerintah atas umatnya sebagai anggota kerajaan Allah dalam damai sejahtera, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Tuhan mengajar orang-orang untuk menjadi lemah lembut, dan kini juga Tuhan sendiri menunjukkan arti kelemah lembutan sebagai Mesias yang menderita, demi untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Kelemah lembutan Yesus membuat orang-orang menjadi heran. Kalau memang Dia Tuhan, mengapa Ia tidak menghancurkan saja kerajaan Romawi yang menindas Israel? Kalau Ia berkuasa, kenapa Ia menahan diri dan tidak melawan saat pasukan Romawi hendak menangkapnya? Kalau memang Dia Tuhan, kenapa Ia tidak menyelamatkan diri dari hukuman salib? Kalau memang Ia Raja, kalau memang Dia Tuhan, kalau memang Dia Allah, mengapa Dia tidak turun dari salib dan menyelamatkan diri? Kelemah lembutan Yesus justru adalah kekuatan di dalam derita salib. Jalan yang Yesus pilih bukan agresi militer. Ia memilih jalan taat menderita untuk mengorbankan diri, padahal Ia punya kekuatan untuk menaklukkan semua kuasa Romawi, tapi memilih tetap tekun memikul salib karena cinta dan kasih-Nya kepada manusia, dan Dia juga patuh kepada Bapaknya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan memiliki kuasa. Tetapi Dia memperlihatkan sikap kelemah lembutannya, membuktikan cinta dan kasih-Nya kepada manusia untuk membebaskan manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, saat ini kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Bukan lagi umat yang hidup dalam keputusasaan. Namun Allah menyuarakan agar kita hidup dengan sukacita, agar kita hidup dengan sorak-sorai, menyambut setiap kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun kita hidup, ada tantangan, ada pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi percaya, kita ini telah dibebaskan oleh Tuhan. Ada tangan Tuhan yang akan senantiasa memegang kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita dengan mengarahkan kita menyambut kuasa Tuhan. Tuhan juga mengarahkan kita pada pimpinannya yang memimpin pada hidup damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Dari dalam pembacaan kita juga ini, dapat kita mengetahui Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, bagaimana gaya kepemimpinan Tuhan. Bukanlah kepemimpinan seperti yang dibayangkan oleh Herodes, yang membuat dia gusar dan takut karena menganggap dapat mengusik kekuasaan yang dimiliki oleh Herodes. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, jika kita telah memiliki iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, apakah kita mau hidup dalam gaya kepemimpinan seperti yang telah diperlihatkan oleh Tuhan? Untuk mengarahkan kita pada hidup dalam perdamaian.
Kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita itulah yang membuat kedamaian dalam hati dan pikiran kita, yang membawa sukacita dan semangat dalam hidup. Walaupun banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, maukah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Kristus bagi kita? Menjadi lemah lembut, bukan memamerkan kekuatan atau kegemulaian, tetapi kekuatan yang terkendali untuk saat menggenapi maksud Tuhan, bukan tentang pencapaian diri, melainkan menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan juga kita melakukan sesuatu, bukan karena pencitraan, tetapi menjadi citra Allah yang dipulihkan, yang serupa dengan Kristus. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita adalah milik Kristus. Kita telah dibebaskan. Sebagai orang yang telah dibebaskan, orang yang dipanggil oleh Kristus, sepatutnya kita memperlihatkan sikap kita, kehidupan kita sesuai apa yang Tuhan telah lakukan terhadap hidup kita. Kelemah lembutan, menjadi damai, pembawa damai, mengasihi dan sebagainya. Marilah kita menjalani kehidupan kita bukan karena takut pada hukuman, melainkan karena kita mencintai Tuhan. Kita menjalankan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah kita juga boleh meneladani pola yang sama ketika kita menjalankan otoritas kita terhadap orang lain. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan mengasihi kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita bersorak-sorak, karena Dia telah datang membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Kita hidup menjadi terang. Ketika kebebasan ada pada diri kita, mari kita juga menggunakan kebebasan itu untuk menyembah Tuhan. Tidak ada lagi tawanan terhadap kita. Kita bebas menyembah Tuhan di mana, entah itu di rumah atau di mana. Mari kita selalu mengikuti jejak Tuhan. Karena betapa besar kasih Tuhan yang telah Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan kita. Kebebasan sejati yang Tuhan telah berikan kepada kita, mari kita pergunakan, mari kita nikmati untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur, terkhusus bagi keluarga yang terjadwal dengan nats pembimbing dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mengiringi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2, padamu Tuhan dan Allahku. Persembah
Mari kita masuk dalam syafaat kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk nikmat dan karunia yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua itu adalah berkat dan rahmat yang tak dapat kami nilai dengan apapun juga. Dan karena itu kami syukuri segala kebaikan-Mu. Dan kami terus membangun relasi kami dengan Tuhan melalui penyembahan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Terlebih bagi keluarga-keluarga yang telah mendapatkan jadwal pelayanan melalui ibadah online, biarlah firman-Mu akan meneguhkan mereka sekalian, keluarga Bapak Martin Lantang bersama dengan Franz Lantang, keluarga Bapak Martinus M. Pakiung, dan keluarga Bapak Yunus Sirante. Diberkatilah hamba-Mu yang telah menjadi penyambung lidah-Mu untuk mewartakan firman ini. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dialami sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Sehingga firman itu sungguh-sungguh meneguhkan kami bahwa kami yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kami adalah orang-orang yang sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan menurut rencana dan maksud-Mu sendiri, dan menjadikan hidup kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran bagi dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba datang berdoa kepadamu, untuk keluarga Bapak Martin Lantang bersama dengan Bapak Franz Lantang. Hamba mohonkan berkat-Mu untuk kekasih kami Bapak Martin yang masih dalam kelemahan tubuh sampai pada saat ini. Kami tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan mampu untuk menjaga dan memelihara hidupnya di tengah kelemahan yang terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk hari-hari ke depan, teristimewa di dalam melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Engkau beri teguh kuat iman dan pengharapannya, sehingga ia dapat terus percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang terus dikonsumsi untuk menjadi sumber kekuatan baginya, sehingga ia dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Hamba pun berdoa buat ibu rumah tangga, Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani, sehingga dapat mengangkat tanggung jawabnya menuntun kehidupan rumah tangga seturut dengan rencana dan maksud-Mu. Jauhkan dari segala susah dan mara bahaya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Franz Lantang. Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga di dalam rumah tangganya, selaku teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, selaku majelis gereja. Pun demikian pekerjaannya setiap hari di mana Tuhan tempatkan dia untuk berkarya. Kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan dia untuk melalui semuanya dengan baik dan berkenan atas setiap jerih lelahnya, sehingga ia memperoleh yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati istri kekasih di dalam menjalani hidupnya, karuniakan kuat badani yang bersahabat kepadanya, sehingga ia mampu untuk menunaikan tanggung jawabnya selaku istri yang bijaksana. Engkau mengenal harapan mereka berdua selaku keluarga. Dan karena itu lapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan, sebab kami yakin dan percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika Tuhan berkenan mengaruniakan anak bagi mereka, maka tak ada yang dapat merintanginya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk
Bapak Pelin yang ada di Parepare, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kebersamaan dengan istri serta anak-anak yang ada di Makassar, yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga ini, menyatakan kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Pun demikian Bapak Alicia di Timika, dalam pelayanannya selaku hamba Tuhan dan dalam kehidupan rumah tangga. Kami bersyukur bahwa kekasih kami sekeluarga dinyatakan negatif dari diagnosa COVID-19 yang sebelumnya dinyatakan sebagai orang tanpa gejala. Kiranya tangan Tuhan akan terus menopang mereka untuk menjalani hidup, agar mereka senantiasa merasakan kuasa kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapa di sorga, hamba pun berdoa untuk Bapak Rafael dalam tugas pekerjaannya di Makassar. Bersama-sama kami bersyukur atas kelahiran anak kedua pada 2 bulan kemarin di Konawe, Kendari. Mari Tuhan berkati keluarga ini. Mari Tuhan memberkati anak-anak karunia-Mu, istri Engkau karuniakan hikmat teristimewa di dalam menuntun kedua anak kekasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa hari ini saudara kekasih Yuliana boleh berulang tahun, dan saat ini dia ada di Surabaya untuk mencari pekerjaan sehabis dia dirumahkan. Mari Tuhan buka jalan baginya untuk mendapatkan yang terbaik demi hidup dan masa depannya. Hamba berdoa untuk anak dan cucu kekasih Dave yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah tubuhnya yang lemah dan pulihkan keadaannya. Pun demikian nenek yang dalam masa tua dan segenap rumpun keluarga di berbagai tempat, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Martinus M. Pakiung. Mari Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan rumah tangga kekasih kami, orang tua kami. Engkau mengaruniakan hikmat kepada Bapak Martinus MP di dalam mengangkat tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan badani yang bersahabat kepadanya. Berkenan atas setiap harapan-harapan dan kerinduannya. Berkenan atas setiap apa yang ia kerjakan dalam kehidupan, sehingga ia memperoleh yang terbaik untuk menikmati hidup bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak cucu karunia-Mu. Hamba berdoa untuk istri kekasih, Tuhan terus peliharakan hidupnya, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk Joni sekeluarga di Toraja bersama dengan istri, Tuhan jaga dan lindungi dia di sana, Tuhan peliharakan dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan anak-anak. Pun demikian anak Andri dalam segala harapan-harapannya ke depan. Mari Tuhan lapangkan jalan baginya, sehingga ia dapat meraih hidup dan masa depannya dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk cucu Pipin yang sedang menyusun skripsi. Mari Tuhan karuniakan yang terbaik kepadanya dan lapangkan jalan untuk meraih sukses. Pun demikian untuk cucu Yani dan Desti yang akan tes masuk perguruan tinggi. Kiranya dilapangkan jalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Pun demikian kami berdoa untuk cucu Gilda yang sedang bertugas menangani pasien COVID di Rumah Sakit Siloam untuk 2 bulan terakhir ini. Tuhan jaga dia, lindungi dia, peliharakan dia, agar ia boleh melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan itu dengan baik, menjauhkan dia dari keterpaparan virus corona, agar ia tetap kuat dan sehat dan diselamatkan oleh tangan Tuhan sendiri. Cucu-cucu yang ada di Toraja dan di Palu dalam pertumbuhan dan perkembangan serta dalam pendidikan mereka, kiranya diberkati dan dijaga serta dipelihara, dan seluruh rumpun keluarga di berbagai tempat Tuhan berkati. Hamba pun berdoa untuk Bapak Insinyur Yunus Sirante. Engkau mengerti yang terbaik bagi keluarga kekasih kami ini Tuhan. Karena itu topang kehidupan hamba-Mu Bapak Yunus Sirante di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kewajiban yang Tuhan percayakan kepadanya. Beri hikmat dan kearifan-Mu,
Beri kuat dan sehat badani kepadanya di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Betapa tanggung jawab yang diemban sangat berat, namun bersama dengan Tuhan ia dapat melewati semuanya dengan baik. Ya Tuhan, lapangkan jalan untuk jenjang karirnya. Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangannya, sehingga ia mendapatkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga, dan selalu ada ungkapan syukur dinyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa buat istri kekasih Mama Isora. Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Tutup bungkus dia di dalam kuasa dan rahmat-Mu. Pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia mampu untuk menyatakan pendampingan terhadap suami, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Engkau mengenal harapannya selaku istri, dan karena itu lapangkan jalan baginya, agar melalui kehidupannya berkat dan sorga-Mu dapat dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Diberkati anak kekasih Isora, yang sementara ini menjalani masa perkuliahan di Jakarta, dan juga pada masa-masa akhir sementara menyusun skripsi. Mari ya Tuhan, Engkau lindungi dirinya, Engkau kurniakan yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Kurniakan hikmat dan akal budi kepadanya di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi itu, sehingga dengan pertolongan Tuhan ia dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan menjadi sukacita bagi orang tua, sukacita bagi segenap rumpun keluarga, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah orang tua di masa tuanya, biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan orang tua kekasih kami. Diberkatilah sanak saudara, adik-adik yang ada di Jakarta, yang ada di Samarinda, dan segenap keluarga di berbagai tempat. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Dijaga dan dipeliharakanlah hidup mereka. Opa-opa dan oma-oma kiranya Tuhan memberkati. Anak cucu umat-Mu kiranya Tuhan mengawal dan menjaga. Sehingga seluruh jemaat-Mu di Jemaat Masaleh akan tetap merasa aman di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda dunia ini. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Biarlah kehidupan mereka terus berlimpah dengan pengucapan syukur, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat kekasih kami Ibu Ripka Rombo, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini, bersama dengan suami kekasih, bersama dengan ketiga anak anugerah-Mu. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupnya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam hidup dan masa depan anak-anaknya. Diberkatilah kiranya Cali dan Nando di dalam keikutsertaan mengambil bahagian dalam pelayanan melalui siaran. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Diberkatilah kehidupan hamba-Mu ini. Kuatkan dan anugerahkan hikmat bagi hamba-Mu untuk terus menyatakan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Engkau memberkati istri hamba-Mu, memberkati anak-anak hamba-Mu ada yang ada di Samarinda, Diel yang turut mengambil bahagian dalam pelayanan, Epi pun demikian, Ita dan Geri. Memberkati seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, pun demikian kaum keluarga sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita angkat pujian yang maha kasih yaitu Allah. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji, kasih abadi Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, lakukanlah firman-Nya, yakinlah bahwa kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupanmu. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pada hari esok jam 19.00 waktu Indonesia Tengah kita akan melaksanakan ibadah, yakni ibadah PWGT Jemaat Masale buat keluarga-keluarga ibu-ibu yang sudah terjadwal sesuai dengan yang ada di warta jemaat. Mari kita persiapkan diri kita untuk turut ambil bagian dalam pelayanan pada hari esok. Demikian. Bu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya semuanya itu akan menjadi berkat bagi kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang setia senantiasa untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pun juga bagi anak kekasih Vina yang telah terutus pada malam hari ini menjadi pembawa firman di tengah-tengah kita. Biarlah itu akan menjadi suluh di dalam langkah kehidupan kita. Pun juga disampaikan terima kasih kepada anak-anak yang telah mendukung pelayanan pada malam hari ini, kepada anak Dando, anak Cali, dan juga kepada anak Diel. Biarlah senantiasa diberkati dalam keberadaannya, dan juga kepada sekalian Bapak Ibu yang telah menikmati ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupannya. Selamat malam.